Ya, jadi ibu menyusui sangat boleh berpuasa. Ya, kalau tidak ada halangan, tidak ada kondisi kesehatan yang lain yang menghalangi, ibu yang menyusui boleh berpuasa. Dengan catatan, ingat cairannya yang dikonsumsi tetap sesuai dengan tetap tercukupi ya. Berat badan jadi berkurang ya, apalagi asupan juga berkurang pada saat puasa. Tapi perhatikan jangan sampai jadi malnourished ya, atau kekurangan gizi. Ya, kita puasa tapi bukan untuk kurang gizi, untuk menurunkan berat badan saja gitu. Perhatikan gizinya tetap ya pada saat berpuasa. Setiap agama tentunya memiliki kewajiban ataupun ritual, yaitu puasa atau berpuasa. Nah, kadang dalam menjalani akan puasa, kadang tubuh menjadi malas-malasan, tidak bergairah, tidak merasa bugar dan sebagainya. Oke, bagaimana cara agar supaya kita dalam menjalani puasa, tubuh tetap sehat dan bugar? Kita akan membahas semuanya bersama dengan narasumber kita dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, luar biasa sekali saat ini kita akan membahas tentang bagaimana biar kita sehat dan bugar selama menjalani puasa. Tentunya banyak dari kita pada saat ini sedang menjalani kegiatan ritualnya seperti berpuasa. Nah, Ellen pasti pernah puasa kan? Pernah dong, Kak. Ya, dan gimana rasanya? Paling malas-malasan atau... Iya. Asli kayak males. Kayak gitu kan? Setengah hari aja sebenarnya udah males sih. Tapi harus dipaksain kan satu hari. Ya, ini. Untuk itu Len. Karena aku juga waktu dulu kalau puasa agak malas-malasan. Kayak kelihatan kusam mukanya, nggak bergairah. Tapi saat ini kita akan belajar nih. Kita akan sharing bersama dengan Dr. Elizabeth Palar. Bagaimana supaya kita bisa sehat dan bugar selama menjalani puasa. Kita sudah terhubung dengan Dr. Elizabeth. Halo, apa kabar dokter? Hai, baik-baik. Apa kabarnya yang lagi puasa? Ya. Sehat ya tentunya. Sehat tentunya. Meskipun wajah kelihatan baru bangun tidur nih dok ya. Iya, tapi sehat ya. Iya. Nah ini dok, ini kita kalau mau menjalani puasa sering kayak malas-malasan, kadang nggak bergairah gitu nih dok. Gimana sih dok agar supaya kita maupun teman-teman pemirsa yang menyaksikan ini yang mungkin sedang berpuasa agar supaya tetap sehat, bugar selama menjalani puasa? Ya, jadi puasa ini adalah sesuatu yang dianggap baik ya untuk agama ya. Hampir semua agama menjalani ritual puasa. Jadi seharusnya secara agama ini adalah sesuatu yang membuat atau dianggap suatu ritual yang akan membuat kita lebih semangat, segar secara rohani gitu. Tetapi Deto tadi bilang kok malah jadi lemas gitu ya. Ellen juga bilang rasanya kok selama puasa loyo gitu ya. Nah, secara kesehatan gimana sih sebenarnya? Kan kita selalu diajarin dari kecil ya, supaya sehat harus makan teratur, minum cukup gitu. Tapi kalau puasa kan berarti kita berhenti makan, juga nggak minum gitu. Apakah ini ada sesuatu yang baik untuk kesehatan? Pertanyaannya mungkin begitu ya. Nah, jawabannya adalah, mungkin saya ingin cerita dulu ya. Sebelum kita ngobrol mengenai puasanya, saya ingin cerita, saya suka banget nonton drakor. Ellen sama Deto suka nonton drakor nggak? Saya yakin istrinya Deto suka banget nonton drakor. Iya dok, tahu aja. Nah, ini drakor-drakor kesayangan aku nih.
Ada startup, bisnis proposal, crash landing on you. Wah, ini baru 3 ya, banyak banget di list drakor kesayanganku. Tapi di setiap drakor ini saya perhatikan endingnya selalu ada satu kesamaan. Drama Korea yang cinta-cinta ya, yang romantic comedy drakor gitu. Ada satu kesamaan nih. Ellen bisa tebak nggak? Mungkin Ellen udah yang biasa nonton. Happy ending kali ya dokter ya? Sebelum happy ending, belum nyampe happy ending. Biasanya di episode terakhir tuh ada situasi menegangkan yang terjadi, yang buat drakornya itu makin greget. Biasanya itu kalau pasangannya mungkin lagi pergi kali keluar atau ada kesalahpahaman, biasanya gitu gak sih? Iya, betul. Bisa terjadi seperti itu, atau ada periode di mana mereka akan long distance atau nggak ngobrol selama bertahun-tahun. Berarti nggak sih? Startup kalau nggak salah pasangannya nggak ketemu selama 5 tahunan ya, apa lebih ya? Kayak 25-21 ya? Apa sih kan? Iya sekitar segitu dong. LDR. Bisnis proposal juga kan 1 tahun kan ya gitu. Nonton betul nih. Apal banget. Baru selesai dok. Iya benar, baru banget soalnya selesai ya, masih fresh di otak. Iya, jadi ada periode di mana mereka nggak ketemuan. Pada saat nggak ketemuan itu gimana rasanya mereka? Kayaknya uring-uringan ya rasanya ya. Yang biasanya ketemuan sama orang yang disayang gitu, ini nggak ketemuan, bahkan nggak ngobrol sama sekali di cerita startup sama crash landing on you kalau nggak salah ya. Jadi uring-uringan, rasanya tidak nyaman gitu. Tetapi begitu selesai periode itu, periode keheningan saya bilangnya, di akhirnya begitu ketemu rasanya gimana? Kelihatannya menggebu-gebu ya, kayak wah cintanya kayaknya 2 kali lipat lebih kuat daripada sebelum mereka nggak ketemuan itu, ya nggak sih? Pernah nggak dia tuh sama istri nih berantem nggak ngomongan seharian gitu? Dari ketawanya kayak menjawab sih dok. Pernah sih dok, pernah dong. Pernah ya, aku juga pernah kok. Tapi selama nggak ngobrol itu apa ya yang dilakukannya? Merenungkan kembali mungkin ya, hubungannya ini adalah sesuatu yang baik atau enggak, mengingat kembali masa-masa indah, mengingat kembali yang penting-penting, ya nggak sih? Apa sih yang membuat hubungan kita dimulai gitu? Apa sih, mau kemana sih ini gitu kan? Nah, pada saat nggak ketemu, banyak hal-hal yang kita pikirkan yang membuat kita jadi teryakini, oh iya, ini hubungan yang baik nih buat aku gitu kan. Akhirnya maafan dan baikan, dan begitu baikan kekuatan cintanya menjadi double. Kurang lebih seperti itu sebenarnya, sepertinya puasa ya. Puasa ini pada saat kita tidak makan, ada periode keheningan di mana tidak ada asupan makanan, disitulah kita secara rohani, saya bukan ahli, bukan pendeta ya gitu, tetapi yang saya bayangkan secara spiritual dan kita melakukan banyak refleksi gitu. Tapi secara kesehatan juga ternyata jasmani terjadi seperti itu juga. Tubuh kita yang berhenti dari makan, akhirnya energi yang biasa digunakan untuk mencerna makanan digunakan untuk hal-hal yang lain yang bermakna juga. Dan saking bermaknanya, pada saat selesai masa puasa itu, kekuatan kita seperti dijamper gitu loh. Kekuatan metabolisme kita seperti dijamper dan jadi berkali-kali lipat lebih kuat gitu. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi apa yang terjadi pada saat tubuh berpuasa berubah kan, kita dari yang biasa makan, biasa normalnya kita mendapatkan energi dari gula, tapi kan gula atau asupan makanan nasi yang kita makan yang diubah jadi gula itu yang tadinya jadi energi utama berhenti kan, jadi tidak mendapatkan gula.
Nah, pada saat puasa ada perubahan sumber energi. Kita ambil sumber energinya dari lemak ini. Nah, pada saat ada perubahan ini, tubuh kita rasanya kayak orang yang lagi nggak ngobrol sama pacarnya tadi, uring-uringan, pusing gitu, lemas, aduh loyo. Tapi di saat itu terjadi, tubuh melakukan hal-hal yang penting yang lainnya yang sangat membantu tubuh kita untuk jadi lebih sehat. Seperti apa? Ada perbaikan. Ada perbaikan yang terjadi. Ada proses yang namanya autofagi. Pada saat autofagi atau pada saat puasa terjadi atau kita lakukan autofagi ini terjadi di mana ada proses pelepasan atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini dikeluarkan oleh tubuh atau dimakan oleh sel-sel yang sehat ini gitu. Ada proses cleansing atau cleansing itu pembersihan tubuh. Jadi toksin keluar, DNA yang rusak itu tubuh jadi punya waktu atau punya energi untuk mengembalikan atau mereparasi sel-sel atau DNA yang rusak itu. Jadi banyak proses perbaikan yang terjadi dan pembersihan yang terjadi pada saat kita puasa gitu. Hal yang lain yang terjadi juga adalah karena ada proses penyembuhan sel tadi atau reparasi sel tadi, secara otomatis ada proses penyembuhan yang mengikuti ya. Karena metabolisme kita meningkat, reparasi sel meningkat. Jadi inflamasi yang biasanya terjadi di tubuh kita karena mungkin kita biasa makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan atau pola tidur yang kurang baik, pola hidup sehat yang kurang sehat yang selama ini kita jalani membuat inflamasi itu meningkat. Nah, pada saat puasa proses inflamasi ini jadi berkurang, gula darah jadi lebih stabil, tensi mereka yang biasanya tensinya tinggi di akhir dari bulan puasa atau selama bulan puasa ini atau selama menjalani ritual puasa, tensinya jadi lebih stabil dan kolesterol darah pun jadi berkurang. Gitu. Lalu ada juga karena ada proses reparasi tadi juga, jadinya tubuh kita lebih segar gitu secara fisik. Wajah yang biasanya ada yang namanya proses penuaan ya yang normal terjadi pada tubuh kita, di saat puasa ini jadi melambat ya, proses penuaan ini menjadi melambat karena ada reparasi sel tadi gitu, lebih cepat metabolisme, lebih cepat reparasi sel, jadi proses penuaan ini tertunda. Kita di akhir bulan puasa atau di akhir menjalani puasa, ritual puasa jadi lebih segar, kulitnya jadi lebih muda kelihatannya gitu. Dan juga fungsi otak lebih baik. Kenapa? Karena toksin-toksin atau racun-racun yang ada di otak ini dibuangkan oleh proses autofagi tadi gitu. Jadi otak jadi lebih berfungsi dengan baik. Bahkan menurut penelitian, berpuasa atau kebiasaan berpuasa ini bisa membuat kita terhindar dari yang namanya demensia ataupun Alzheimer. Hebat banget ya puasa ini. Lalu sensitivitas insulin juga menjadi meningkat. Ini mungkin bahasa yang banyak didengar oleh mereka yang punya kondisi diabetes ya. Mereka yang punya kondisi diabetes, terutama yang tipe 2, sensitivitas insulinnya berkurang gitu. Jadi ada insulin, tapi gula tidak turun. Insulin ini apa? Insulin ini yang membantu sel menggunakan energi atau gula mengubah supaya sel bisa mengubahnya menjadi energi. Tapi pada mereka yang diabetes yang memiliki kondisi diabetes tipe 2, insulin ini tidak lagi bekerja dengan baik gitu di selnya. Nah, mereka yang berpuasa, insulin ini menjadi lebih kayak tadi ya, kayak di jumper gitu metabolismenya. Insulinnya juga kayak dikasih kekuatan double gitu dengan puasa, sehingga sensitivitasnya jadi lebih baik gitu.
Oke, wow. Jadi ini luar biasa sekali ya, Dok. Ternyata berpuasa itu bukan hanya bermanfaat dari segi spiritual, ternyata dari segi fisik tubuh kita itu terjadi banyak perubahan seperti fungsi otak juga tadi kan, penyembuhan, wajah juga lebih berseri gitu racun kan. dikeluarkan. Malah jadi kembali banyak pertanyaan follow up juga ya Kak tentang puasa ini ya. Tapi sebelum kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dan sesi selanjutnya, kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam program Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda. Kita masih dalam program Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda. Masih dengan narasumber yang sama, Dr. Clarissa, yang membahas tentang seputar puasa ya Kak Den. Nah, kita akan kembali lagi bertanya nih kepada dokter. Nah Dok, biasanya kan kalau kita puasa banyak keluhan yang sering kita dengar nih tentang kalau puasa mahnya. Iya kan Kak Den, sakit perut, banyak yang mengeluh, aduh nggak bisa puasa nih karena mahku kambuh gitu. Nah itu Dok, bagaimana kita mau menanggapi dengan hal itu? Apakah itu bagus untuk orang yang memiliki penyakit atau riwayat mah ya? Putus atau terus itu? Iya, apa sih Kak? Iya kan, maksudnya putus puasanya atau terusin aja? Batal puasa atau tetap? Gimana nih Dok tanggapannya? Oke, jadi masalah-masalah berpuasa ini atau masalah pada saat puasa yang orang bilang ada sakit mah, sakit GERD gitu ya, biasanya disebabkan oleh kesalahan start atau dan juga kesalahan selesai puasanya gitu. Maksudnya seperti apa ya? Ya, mereka yang mau puasa biasanya sebelum mulai puasa mentang-mentang tahu ya bahwa wah nggak akan makan nih sekian jam ke depan. Harus makan banyak dulu nih gitu ya, dia makan dalam jumlah yang banyak dan juga salah ya makanan yang dia makan gitu. Pada saat dia makan seperti itu, selama puasa jadinya terjadi hal-hal dalam pencernaan yang tidak alami gitu ya, dan akhirnya menimbulkan sakit perut gitu. Bayangin perut kita ini seperti pipa. Ya, walaupun lebih bagus ya dari pipa, tapi kurang lebih seperti pipa. Artinya dia punya kapasitas tertentu ya. Kapasitasnya tidak unlimited ya. Ada kapasitas yang bisa dia bisa dia terima gitu. Kalau seseorang makan dalam jumlah yang banyak sekaligus di saat yang sama, cepat-cepat bahkan tidak mengunyah makanannya ya, atau kurang mengunyah makanannya, perut atau pertama kalau pipa ya, kalau kita masukin sesuatu yang dalam jumlah yang banyak sekaligus mungkin bisa terjadi berapa hal ya, tersumbat gitu ya. Kalau tersumbat mungkin perut kita atau pipa kerongkongan kita nggak akan tersumbat ya, tetapi jadinya akan sulit untuk mendorong makanan ini masuk ke dalam perut gitu. Dan pada saat perut di-extend atau di-expand melebihi kapasitas yang bisa dia terima, maka tidak akan nyaman tentunya perutnya gitu ya. Terus kalau kita makan juga dalam waktu yang cepat, kita tahu ya ada yang namanya peristalsis dalam saluran pencernaan kita. Dia ritmik gitu. Kalau kita tidak mengikuti ritmenya, maka bisa terjadi proses yang tidak natural dan akhirnya kelelahan saluran pencernaan kita dan akan menimbulkan rasa sakit ya di saluran pencernaan kita. Bukan hanya dispepsia ataupun GERD yang bisa terjadi, bahkan bisa sampai diare gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu saat memulai puasa dan juga pada saat menutupnya harus dengan baik. Jangan sampai mentang-mentang kita tahu kita tidak akan makan dalam beberapa waktu ke depan, dijejelin makanan sekaligus banyak dan malah kembalinya ke kita
malah akan harus putus tengah jalan puasanya gitu ya. Jadi ya itu biasanya yang terjadi. Oke, wah jadi itu ya penjelasan bagi teman-teman yang mungkin memiliki gejala MAH ataupun GERD ya, bisa perhatikan itu jawaban yang luar biasa dari Dokter Elizabeth. Ya, benar sekali. Nah dok, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak sih dokter berikan tips untuk kita nih yang menjalankan puasa? Yeah. Apa sih makanan yang sehat untuk berbuka nanti, dok? Baik. Mungkin tadi saya sedikit tambahkan ya. Jadi kalau kita makan dalam jumlah yang banyak dan melebihi kapasitas lambung, ada yang namanya katup ya. Jadi perut kita ini bagian atasnya dari kerongkongan sampai lambung tuh ada katup gitu. Nah, katup ini kalau misalnya perut terlalu banyak makanannya, katup ini akan jadi longgar dan bikin sakit perut bagian atasnya gitu. Jadi makan nggak perlu banyak-banyak gitu. Makan nggak perlu cepat-cepat. Makan harus tetap dalam cara yang wajar atau pola makannya tetap harus baik dan harus sangat kita perhatikan. Gimana cara memulai puasa? Pada saat kita mau memulai puasa ataupun tutup atau selesai puasa, sama-sama kita harus makan dengan cara yang pelan. Kita harus mengunyah makanan kita. Berapa kali? Sekitar 30 kali ya, kita kunyah makanan kita. Karena proses pencernaan itu mulai dari mulut kita. Tidak pada saat di lambung proses pencernaan itu baru mulai. Mulai proses pencernaan itu dari mulut kita. Kalau kita mencerna makanan kita dengan baik, kita mengikuti ritme yang natural, yang alami dari tubuh, maka nanti begitu makanan tiba di lambung akan lebih, bahkan sampai usus nantinya akan lebih enak gitu, akan tercerna sudah dengan baik. Nanti tinggal dilanjutkan proses pencernaan selanjutnya oleh lambung dan diserap nutrisinya oleh usus dengan baik. Jadi kita tidak memberikan beban yang terlalu berat gitu loh ke lambung kita. Jadi mulai dengan perlahan kunyah setiap makanan kita sekitar 30 kali ya setiap kita makan. Juga pada saat kita makan dengan mengunyah, kita di saat yang sama memberi waktu untuk lambung kita memberikan sinyal kepada otak bahwa ini saya sudah kenyang nih gitu. Jadi kita memberikan waktu untuk tubuh kita memproses ya. Kalau kita makan terlalu cepat, ini tidak terjadi sehingga tendensi untuk makan berlebihan itu lebih tinggi gitu. Jadi kita kok rasanya nggak kenyang-kenyang, padahal kita makannya kecepatan gitu. Kalau kita kunyah, makan waktu sekitar 10 menit untuk tubuh kita memberikan sinyal kepada otak bahwa makanan sedang diproses dan saya sudah kenyang seperti itu. Jadi kunyahlah makanan supaya kita tidak makan berlebihan gitu. Oh ya, kalau kita makan berlebihan juga dan terlalu cepat, yang bisa terjadi adalah masuk angin ya, atau udara bisa masuk ke dalam makanan kita, kerongkongan, lambung, dan itu yang bikin rasanya sakit perut dan kayak angin duduk gitu ya, mungkin kata orang ya. Nah itu makanya perlu perlahan-lahan beri waktu untuk tubuh mencerna makanan supaya kita tidak makan berlebihan dan supaya tidak masuk udara di dalam makanan kita. Gitu juga apa yang perlu dikonsumsi, konsumsi makanan yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak dulu gitu ya. Kenapa? Karena makanan yang tinggi lemak biasanya membuat kita rasa kenyang terlalu cepat gitu. Lemak ini dikonsumsi atau dicerna dengan sulit sebenarnya. Lemak ini salah satu, atau di antara garam, gula, sama lemak yang paling susah untuk dicerna itu lemak. Gitu. Jadi kalau kita makan terlalu banyak lemak, memang kita akan merasa kenyang lebih lama biasanya, tetapi bisa menimbulkan rasa bloating kalau overeating yang terlalu fatty gitu. Gula dan garam ini juga perlu diperhatikan karena pada saat kita puasa kita tidak ada cairan
gula dan garam yang berlebihan ini bisa membuat tubuh kita merasa lebih cepat dehidrasi gitu. Jadi upayakan sebelum puasa jangan terlalu banyak makan yang bergula tinggi dan garam tinggi gitu, supaya supaya selama puasa rasa tubuh terutama pencernaan lebih baik ya gitu. Nah, apa yang perlu dimakan? Ini tadi saya bicara mengenai porsi, mengenai apa yang perlu dimakan ya. Nah, porsinya juga perlu diperhatikan. Porsinya seperti apa yang disarankan? Nah, porsi makan itu ini pentingnya. Ini penting untuk supaya pada saat kita puasa kita tidak cepat merasa lapar gitu. Pemilihan makanan pada saat kita berbuka puasa penting. Kalau kita makan makanan yang tinggi serat, maka makanan yang kaya serat ini akan membantu gula di dalam tubuh kita untuk disekresi atau diserap oleh tubuh secara perlahan-lahan. Jadi kita tidak akan merasa hipoglikemi atau cepat lemas, juga tidak tidak rasa overly excited, atau kalau orang hiperglikemi kan rasanya on terus gitu ya. Nah, fluktuasi gula itu berbahaya pada saat kita puasa. Nah, makan makanan yang tinggi serat ini membuat gula itu lebih stabil di dalam tubuh kita. Gitu. Oleh karena itu, pada saat kita buka puasa, setengah dari piring kita itu isinya harus sayur-sayuran dan buah-buahan gitu, yang kaya serat dan juga tinggi energi dan nutrisi gitu. Lalu 1/4 dari piring itu diisi dengan protein dan 1/4 lagi diisi dengan karbohidrat gitu, supaya tercukupi ya nutrisi kita. Tapi yang perlu di take note atau diingat adalah porsi makan, terutama makanan yang kaya serat ini sangat penting pada saat kita buka puasa, supaya pada saat kita puasa kita rasanya nggak lemas gitu. Mungkin tadi Deto sama Ellen rasanya lemes karena waktu buka puasa makannya nasinya yang lebih banyak ya daripada sayur-sayuran dan buah-buahannya gitu. Coba deh nanti pas mau buka puasa besok dimulai dengan banyak makan serat, buah-buahan dan sayur-sayuran, supaya rasanya semangat terus sepanjang hari walaupun sedang puasa. Oke, wah. Dok, bagaimana kalau untuk pilihan sumber karbohidrat yang baik? Kira-kira seperti apa nih, Dok? Iya, jadi karbohidrat ini kan kita tadi saya bilang kan 1/4 piring itu isinya dengan nasi atau karbohidrat yang baik ya. Perlu diketahui juga bahwa di sayur-sayuran dan buah-buahan ini sudah ada karbohidrat juga sebenarnya. Jadi karbohidrat yang kita makan di 1/4 piring itu hanya menambah ya, melengkapi karbohidrat yang kita konsumsi di bagian kanan piring tadi, yang setengah piring tadi. Nah, pilih sumber karbohidrat yang baik ya. Karbohidrat yang tinggi serat ini seperti yang tadi saya jelaskan akan membantu gula darah jadi stabil gitu. Kalau misalnya kita makan kue, katakanlah kita makan donat ya, dia indeks glikeminya tinggi, dalam arti tanpa perlu proses pencernaan terlalu banyak, langsung sangat mudah terserap gula di dalam donat itu gitu. Dampaknya apa? Dampaknya tinggi, langsung habis makan cepat sekali tinggi gula darahnya gitu. Kita rasanya semangat di awal gitu ya. Tapi karena sudah terproses di awal, cepat habisnya juga gitu ya. Belum selesai harinya, belum selesai puasanya, gulanya sudah depleted gitu karena sudah habis diproses di awal. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi hindari makan, itu yang membuat orang merasa lemas di akhir hari. Makanya hindari makan yang tinggi gula dan berindeks glikemi rendah ya. Kalau makan makanan yang banyak seratnya atau yang karbohidrat yang indeks glikeminya lebih rendah, ini gulanya jadinya pelan-pelan gitu dikeluarkan atau dicernanya di dalam tubuh. Jadi sepanjang hari kita tetap merasa segar. Tadi saya jelaskan. Oke. Gitu.
Terima kasih Iya. dok. Nah tadi dokter kan sudah bahas tentang makanan apa yang cocok untuk kita konsumsi Iya, saat itu ada berpuasa. buah, sayur, Ya, makanan dan lain berserat. sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, bertanya bagaimana dengan cairan apa yang cocok untuk kita konsumsi? Ya benar kayak Kak Det. Tapi sebelum dokter jawab, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda bersama dengan Dr. Elizabeth Pala. Tadi kita telah membahas tips mengenai makanan di saat berbuka. Dan bagaimana dengan konsumsi cairan? Apa yang bagus, apa yang perlu dihindari, apa yang perlu kita konsumsi? Kita tanya sama dokter aja langsung. Gimana nih dok soal cairan atau air? Jadi kalau tadi kita bahas mengenai makanan pada saat kita puasa memang cenderung untuk kita makan lebih sedikit ya, karena kan yang biasa kita makan 3 kali sehari mungkin plus snack, pada saat kita puasa jadinya hanya 2 kali mungkin ya, atau bahkan mungkin hanya 1 kali gitu. Jadi asupan makanan biasanya akan ikut berkurang, itu hal yang wajar. Nah kalau minum bagaimana gitu? Kalau minum, kita perlu tahu bahwa tubuh kita sangat terdiri dari cairan ya. Banyak cairan dan perlu cairan yang banyak di dalam tubuh kita supaya kita bisa berfungsi. Kalau cairan kurang, maka sulit untuk kita berfungsi. Orang yang dehidrasi bisa dengan cepat jatuh sakit gitu. Kalau orang kelaparan tidak akan cepat jatuh sakit. Kalau mereka yang dehidrasi akan sangat cepat jatuh sakit. Oleh karena itu pada saat kita puasa perlu kita perhatikan asupan minumnya jangan sampai kurang. Jadi tetap kalau memang kalau dokter katakan harus minum 2 liter per hari, tergantung sama berat badan kita ya. Berapa banyak sih cairan yang perlu kita konsumsi dalam 1 hari? Hitung sekitar 30-50 cc kali berat badan kita ya. Itu akan jadi itulah jumlah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap harinya. Nah, konsumsi segitu banyak, jangan sampai kurang. Hanya kita perlu siasati kapan minumnya supaya tidak terlalu begah juga ya kalau minum sekaligus banyak. Jadi pada saat kita buka puasa minumlah 1-2 gelas saat berbuka, saat di tengah-tengahnya minum sekitar 4 gelas, atau pada saat kita mau menutup atau membuka puasa kembali minum 2 gelas lagi. Jadi ini akan memenuhi kebutuhan cairan kita sepanjang hari. Jadi cairannya tetap sama, tetap tercukupi, hanya beda waktu minumnya gitu. Pada saat sedang tidak berpuasa itu kita kalau bisa setiap jam ya minum air gitu, minum 1 gelas air gitu. Nah, apa yang bisa kita konsumsi juga supaya tubuh tidak kekurangan cairan? Ada banyak makanan yang mengandung cairan tinggi ya, seperti semangka, ketimun, tomat gitu. Ini membantu menjaga tubuh kita tetap terhidrasi selama puasa. Ada yang perlu kita hindari? Ya, yang perlu kita hindari adalah kafein. Ya, karena minuman yang mengandung kafein, terutama pada saat puasa ini, membuat kita sangat mudah terkena dehidrasi. Kenapa? Karena kafein ini bersifat diuretik, dalam arti dia membuat kita buang air kecil lebih sering gitu. Sifatnya dia mengeluarkan cairan dari tubuh, sehingga kalau ini terjadi atau kita konsumsi pada saat puasa, bayangkan ya cairannya lebih banyak yang keluar daripada yang kita konsumsi. Jadinya kita mudah dehidrasi. Kafein ini ada di dalam coklat, ada di minuman berenergi, di dalam soda, green tea juga ya, teh juga mengandung kafein. Selain daripada kopi ya yang jelas banyak mengandung kafein.
hindari hal-hal ini supaya kita tidak dehidrasi selama menjalani puasa. Itulah, hindari kafein. Kak Dea tuh Jangan juga jawab ya. green tea harus jangan dihindari. Coklat itu Garis besarnya sih kurangi gula ya Kak. Tadi kan dokter udah bilang juga kalau bisa kita gula dan garam itu dihindari gitu kan. Nah Dok, tadi kan kita sudah membahas tentang tips makanan dan minuman yang cocok untuk kita konsumsi saat puasa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Dok, tips apa yang dokter bisa berikan kepada kita, aktivitas yang cocok kita lakukan? Karena kan biasanya orang berpuasa itu banyak bilang kalau semakin banyak bergerak nanti akan cepat haus atau jadi lapar gitu. Nah mungkin dokter bisa bagikan kepada kita tips atau aktivitas apa yang cocok kita lakukan selama berpuasa. Mungkin saya perlu koreksi sedikit tadi ya mengenai gula dan garam. Gula dan garam itu tetap perlu untuk kita konsumsi ya. Jangan sampai kita kekurangan elektrolit gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan supaya kita tidak dehidrasi. Jadi tetap konsumsi ya, Ellen ya. Oke. Nah ini elektrolit juga penting untuk supaya kita bisa beraktivitas fisik dengan baik. Aktivitas fisik bisa nggak sih atau perlu nggak sih kita lakukan saat berpuasa? Kan kita nggak makan nih gitu. Berarti sambil menunggu buka puasa, apakah saya cukup tiduran aja sepanjang hari? Tidak ya. Itu beberapa waktu yang lalu ya kita pernah bicara mengenai sedentary lifestyle, mengenai gaya hidup bermalas-malasan atau apa istilahnya, gaya hidup kaum rebahan. Gaya hidup kaum rebahan ini tidak baik tetap di saat puasa maupun tidak puasa. Aktivitas fisik itu tentu sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita beraktivitas fisik, otot-otot kita latih, peredaran darah kita menjadi lebih lancar, dan terutama otak kita menerima darah atau peredaran darah ke otak menjadi lebih lancar, sehingga kita bisa lebih fokus gitu pada saat bekerja atau melakukan tugas-tugas kita gitu ya. Puasa bukan berarti kita nggak beraktivitas. Aktivitas tetap kita jalani dengan normal sebenarnya, dengan baik. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus ingat bahwa kita pada saat puasa ingin menjaga gula darah kita stabil, jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih, terutama jangan sampai kurang ya. Untuk mereka yang tidak punya kondisi diabetes, ini sangat penting karena kalau kurang, otak kita ini kan butuh gula ya untuk bertugas gitu, untuk bekerja. Otak kita butuh gula. Kalau seseorang sampai hipoglikemi, yang terjadi adalah pingsan. Ya, banyak orang, anak-anak ya yang ikut upacara bendera tidak makan pagi, pingsan karena hipoglikemi, karena kekurangan gula di dalam darah. Nah, kalau kita tidak mengimbangi, kita tidak berpuasa dengan mengimbangi aktivitas fisik kita juga yang tidak berlebihan saat berpuasa, maka itu resikonya kita bisa pingsan gitu karena kekurangan gula. Tuh. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya, aktivitas fisik tetap kita lakukan, tetapi waktunya diperhatikan. Olahraga yang berat seperti lari atau angkat beban yang berat gitu ya, itu kita tunda sampai saat berbuka puasa gitu. Kalau di antara jam-jam puasanya kita tetap harus beraktivitas, tapi lakukan aktivitas yang ringan sampai sedang. Jalan kaki boleh, yoga yang ringan juga boleh, gitu ya. Apalagi berdiri keliling ruangan itu sangat baik untuk kita lakukan, bahkan harus ya. Jangan hanya tidur-tiduran atau duduk saja selama bulan puasa, karena ujung-ujungnya tetap tidak akan memberikan dampak kesehatan yang baik untuk tubuh kita kalau kita tidak beraktivitas sama sekali di bulan puasa gitu.
Jadi perhatikan intensitas dan waktunya ya pada saat kita berpuasa. Oke dok, wah luar biasa sekali tentang materi yang telah disampaikan. Kiranya ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan masyarakat, apalagi dalam menjalani puasa. Ya. Oke, nah tapi ini dok ada mungkin beberapa mitos atau fakta yang beredar di masyarakat yang mungkin perlu untuk diklarifikasi agar supaya kita mendapatkan informasi yang jelas dari pakarnya tentu ya Len. Oke, ini dok kita akan ada mitos atau fakta. Ya, mitos atau fakta. Yang pertama nih dok, ibu menyusui tak boleh berpuasa. Mitos atau fakta? Kita dulu jawab Dan. Menurut aku mitos. Yeah. Menurut aku mitos. Menurut Dato mitos. Menurut Ellen fakta. Mitos juga ya? Fakta dia dok. Wah pinter. Oh fakta. Ibu menyusui tak boleh berpuasa. Oke. Wah Dato sudah banyak baca nih sepertinya ya, persiapan istri nanti melahirkan ya. Ya, jadi memang ini adalah mitos. Ya, jadi ibu menyusui sangat boleh berpuasa. Ya, kalau tidak ada halangan, tidak ada kondisi kesehatan yang lain yang menghalangi, ibu yang menyusui boleh berpuasa. Dengan catatan, ingat cairannya yang dikonsumsi tetap sesuai dengan tetap tercukupi ya. Jadi ingat kebutuhan cairan harian kita berapa dan konsumsilah tetap segitu gitu, jangan sampai berkurang. Hanya waktunya saja yang dipindahkan pada saat buka ataupun sahurnya gitu. Cairannya tetap dikonsumsi dengan banyak supaya bayinya tidak kekurangan ASI gitu. Banyak penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa kalau cairan tetap tercukupi selama bulan puasa, maka anaknya atau bayinya berat badannya tetap baik gitu walaupun ibunya berpuasa. Itu bahkan ibu yang menyusui secara eksklusif ya di bawah 6 bulan pun tetap bisa berpuasa. Oke, baik. Terima kasih dok. Kita akan masuk yang selanjutnya, mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Nah, mitos atau fakta Kak Deto? Jawaban aku kayaknya fakta. Fakta. Bener nggak dok? Betul banget. Berarti tadi sangat memperhatikan ya yang kita diskusikan. Jadi memang kalau kita puasa, metabolisme tubuh kita meningkat sehingga kita bisa berat badan jadi berkurang ya, apalagi asupan juga berkurang pada saat puasa. Tapi perhatikan jangan sampai jadi malnourished ya atau kekurangan gizi ya. Kita puasa tapi bukan untuk kurang gizi, untuk menurunkan berat badan saja gitu. Perhatikan gizinya tetap ya pada saat berpuasa. Si dokter, nah saat ini karena waktunya sudah mau hampir habis nih dok, mungkin dokter boleh memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, jadi teman-teman, puasa itu adalah satu hal yang sangat baik, tidak hanya secara rohani tetapi untuk kesehatan juga ya. Tapi kita harus ingat ya, puasa itu bukan untuk mengurangi gizi kita, bukan juga untuk pada saat kita buka puasa jadi kesempatan untuk makan yang enak-enak terlalu banyak ya gitu. Tetap ingat bahwa puasa itu yang paling utama adalah ibadahnya, yang kedua mengikuti hal-hal yang baik ya untuk tubuh kita. Keuntungan untuk tubuh kita atau manfaatnya untuk tubuh kita akan mengikuti, akan ada perubahan fisik yang baik gitu untuk tubuh kita, perbaikan sel-sel terjadi pada saat kita berpuasa, lalu memberikan waktu untuk tubuh kita melakukan penyembuhan dan juga meningkatkan hal-hal yang baik ya untuk tubuh kita pada saat berpuasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih ragu-ragu untuk melakukan ibadah puasa bisa
ayo jadi semangat untuk melakukan puasa. Yang sudah menjalani puasa atau sedang menjalani puasa, jalankan dengan sebaik-baiknya supaya tetap sehat dan lancar puasanya. Baik, terima kasih dokter atas materi yang telah dibagikan pada hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi dokter dalam program Total Health dengan topik yang tidak kalah menarik ya. Betul tentunya. banget. Semoga dokter sehat selalu dan diberkati dalam tugas dan pelayanan. Oke, untuk pemirsa semua yang pada saat ini baru saja menyaksikan tayangan Total Health tentang sehat dan bugar saat berpuasa, kita akan ada lagi tayangan-tayangan yang lain menarik tentang kesehatan tentunya. Tetap saksikan terus akan tayangan-tayangan dari Total Health agar supaya hidup kita menjadi sehat dan bugar tentunya, Ellen. Ya, benar sekali. Tetap saksikan acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.